Selamat pagi dan selamat datang pada acara Sekolah Pasar Modal Level 2 KSPM FE Unkris. Perkenalkan, saya Muhammad Hardi selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi Payana yang akan menjadi MC pada acara Sekolah Pasar Modal Level 2 hari ini. Acara ini mengusung tema How to be an Intelligent Digital Investor. Rangkaian acara kegiatan Sekolah Pasar Modal Level 2 ini terdiri dari perkenalan pembicara dan moderator, sesi penyampaian materi dari MNC Sekuritas, serta sesi tanya jawab. Selain itu, agar acara dapat berjalan dengan lancar, terdapat beberapa aturan yang perlu ditaati oleh peserta Sekolah Pasar Modal Level 2. Yaitu yang pertama, kepada peserta diharapkan untuk tetap berada di ruangan Zoom dan tidak keluar masuk pada acara berlangsung. Yang kedua, pada saat sesi tanya jawab diharapkan kepada peserta untuk melakukan resen pada simbol yang terdapat dalam Zoom meeting ini. Yang ketiga, sertifikat hanya akan dibagikan bagi peserta yang mengisi form absensi peserta. Form absensi ini akan diberikan oleh panitia di penghujung acara. Yang terhormat, pembicara Sekolah Pasar Modal Level 2, yaitu Bapak T. Heditia Wicaksana. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar diberi kelancaran selama acara berlangsung. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Acara selanjutnya adalah pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Unkris. Kepada para hadirin dimohon untuk duduk dengan tegap.
Hadirin dipersilakan untuk tetap duduk istirahat kembali. Sebelum memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi Sekolah Pasar Modal Level 2 oleh pembicara, izinkanlah saya memperkenalkan moderator dan CV moderator yang akan dibacakan oleh saya. Nama Muhammad Sidik, pengalaman organisasi. Yang pertama KSPM, FE Unkris, Chairman, Juni 2022 sampai sekarang. 2. KPR FE Unkris, Chief Executive, Februari April 2022. 3. DPM FE Unkris, Chairman, Oktober 2020, Desember 2021. 4. DPM FE Unkris, Vice Chairman, Juni 2019 hingga Oktober 2020. Pendidikan, Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dipayana 2018 hingga sekarang. SMA Negeri 113 Jakarta 2014 hingga 2017. Kontak email mhmdsd@gmail.com, Instagram mu.sdq. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator untuk Muhammad Sidik, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada MC telah mempersilakan saya untuk berbicara. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri kembali. Kenalkan, nama saya Muhammad Sidik. Saya akan memandu pada acara Sekolah Pasar Modal Level 2 hari kedua pada hari ini. Sebelumnya di sini saya nggak hanya sendiri, saya akan ditemani oleh Kak Herditya selaku pembicara, yang dimana di sini kita akan membahas analisa teknikal, yang dimana analisa teknikal ini sangat penting loh buat kalian semua, para investor pemula, yang dimana sesuai dengan tema How to be an Intelligent Digital Investor, gimana sih kita menjadi investor digital yang cerdas. Nah, dengan cara kita mengikuti sebuah literasi yang dimana dari kemarin kita juga ada analisa fundamental, dan sekarang kita juga ada analisa teknikal, yang dimana analisa teknikal juga sangat penting nih buat kalian semua yang pengen jadi seorang trader saham ataupun ingin belajar tentang trading, ya kan. Nah, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan pembicara pada hari ini. Oke, pembicara pada hari ini namanya itu Kak T. Herditya Wicaksana selaku Technical Analysis, Elliott Web Specialist, MNC Sekuritas. Sudah 13 tahun berpengalaman di bidang pasar modal sebagai equity brokerage, dan technical research analyst, aktif sebagai technical analyst di MNC Sekuritas sejak 2018 hingga sekarang. Secara aktif memberikan analisa di berbagai media, baik media cetak dan media elektronik. Memberikan edukasi keuangan dan pasar modal Indonesia serta seminar technical analyst di beberapa lembaga seperti Pertamina Training dan Consulting, Pegadaian, TIKMI, dan Citibank Treasury Division. Menggunakan metode analisa teknikal Elliott Wave, dan saat ini sedang menempuh tahap akhir sertifikasi CEWA, Certified Elliott Wave Analyst International. Nah, sebelumnya, halo Kak Andri, halo Kak Herditya. Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Kak? Baik, suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar kok Kak. Oke, siap. Oke, mungkin untuk Kak Herditya bisa melakukan penyampaian materinya, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan dari Unkris. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu dan perkenalkan, nama saya Herditya Wicaksana. Saya seorang technical analyst di MNC Sekuritas gitu ya, dan saya menggunakan metode analisis menggunakan Elliott Wave. Tapi di sini kita nanti akan belajar mengenai technical analysis dari basicnya terlebih dahulu, serta beberapa indikator yang biasa dipakai oleh kami, para technical analyst, dan teman-teman dari technical analyst lainnya. Oke, sebelumnya nanti saya dipanggil Didit aja, nggak ada masalah. Dan sekarang kita beralih ke
materi terlebih dahulu ya, di mana hari ini nanti kita akan mengenal apa itu analisa. Tadi saya sempat dengar kemarin sudah belajar tentang analisa fundamental ya, terus nanti kita akan belajar tentang konsep dasar, baik konsep dasar dari trading itu sendiri, kemudian konsep dasar dari analisa teknikal. Dan nanti kita akan mempelajari apa aja tools-nya, kemudian yang baik yang klasik maupun yang modern. Oke, kita pengenalan dulu ya. Kemarin karena sudah belajar analisa fundamental, seharusnya sudah tahu kalau analisa fundamental itu menggunakan metode analisis yang menggunakan faktor fundamental dari perusahaan atau kinerja ataupun prospek bisnis dari perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau analisa fundamental sendiri, kalau teman-teman kemarin belajar, biasanya yang banyak dipakai adalah top to down analysis ya oleh para teman-teman analis fundamental di sana. Di mana top to down analysis ini biasanya nanti belajar dari mengenai makroekonominya, kemudian turun ke sektornya, gitu ya. Jadi makroekonomi itu nanti mempelajari baik secara global dunia gitu ya, apa yang sedang terjadi, kemudian bagaimana kejadiannya di Indonesia, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti diturunkan lagi apa pengaruhnya ke sektor-sektor tertentu, gitu ya. Kalau kita tahu di Bursa Efek ada sekitar 9 atau 11 sektor begitu ya. Terus setelah bagaimana pengaruhnya ke sektor, kita lihat lagi lebih dalam bagaimana pengaruhnya nanti terhadap emiten-emiten yang bersangkutan, dan baru kita membedah dari laporan keuangan, kinerja perusahaan, bisnis prospeknya seperti apa, kemudian bagaimana pengaruh kejadian tertentu terhadap emiten tersebut, seperti itu. Nah, kalau analisa fundamental belajar tentang laporan keuangan, nanti di analisa teknikal kita belajar tentang grafik atau chart yang mungkin teman-teman di sini ada yang sudah berinvestasi atau trading gitu ya di saham. Kalau analisa fundamental berbicara tentang apa gitu ya, apa yang bisa dibeli atau bisa dijual, dan untuk analisa teknikal kita akan berbicara mengenai kapan, baik untuk membeli ataupun menjual suatu emiten atau suatu saham. Senjatanya apa? Senjatanya cuma satu, yakni cuma chart seperti ini aja ya, yang tertera di layar gitu ya. Jadi senjatanya hanya chart ini aja, dari chart ini nanti kita akan menganalisa kapan waktu yang baik untuk membeli dan kapan waktu yang baik untuk menjual. Nah, analisa teknikal sendiri itu belajarnya memang dari pola historis, dari masa lalu. Jadi chart ini kan terbentuk dari pergerakan harga, baik harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah, seperti itu ya. Nah, dalam satu hari itu terbentuk seperti itu, jadi ada pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan. Ini tergambar dalam satu chart nantinya. Dan kita nanti akan mempelajari pola-pola apa saja yang akan terbentuk. Di masa lampau seperti apa polanya? Oh, polanya nanti misalnya head and shoulder. Apakah pola ini nanti akan berulang di masa mendatang? Itu bisa jadi, karena nanti kita akan belajar mengenai konsepnya dari dasar analisa teknikal. Nah, analisa teknikal sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisa teknikal klasik, gitu ya. Dan yang kedua, analisa teknikal modern. Di mana kalau yang klasik, ini kalau teman-teman mungkin pernah membaca dan tahu begitu ya, analisa teknikal klasik ini mempelajari pola atau pattern dari pergerakan harga saham. Jadi yang dilihat adalah dari chart tersebut, yang dilihat polanya seperti apa. Oh, candle-nya ini membentuk doji, artinya apa? Oh, candle ini hammer, artinya apa, dan segala macam. Seperti itu. Dan banyak sekali pola yang dapat terjadi di pergerakan chart. Ada ratusan pola candle dan dan puluhan pola dari chart itu sendiri. Dan kita nggak mesti ngapalin karena ratusan pola candle itu sangat banyak sekali. Dan kombinasinya dari yang single candle sampai formasi 4 candle sendiri. Jadi itu agak rumit gitu ya. Nah, analisa technical klasik contohnya apa ya? Kita mempelajari candlestick, kita belajar support resisten, kita belajar trennya seperti apa, dan kalau saya di Elliott Wave memang masuknya ke analisa technical klasik gitu. Kemudian yang agak lebih mudah ini adalah analisa teknikal yang modern.
di mana kalau teman-teman yang sudah pernah membuka akun saham gitu ya, di online tradingnya itu pasti ada fitur chart gitu ya. Ada fitur chart, di situ nanti ada namanya MACD, stokastik, RSI dan sebagainya. Itu namanya indikator-indikator dari technical modern. Jadi kalau technical modern itu lebih belajar ke indikator sendiri. Jadi agak lebih mudah karena tinggal diklik klik klik klik, nah kita tinggal baca. Oh, asumsi kita akan seperti ini, oh asumsinya seperti ini, perkiraannya seperti ini. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan mungkin langsung bertanya saja. Semoga saya bisa untuk membantu menjawab gitu ya. Nah, konsep dasar untuk analisa teknikal itu apa? Sebelum kita masuk konsep dasar ke analisa teknikal, kita harus memahami konsep dasar dari trading. Dan ini biasanya agak jarang dibicarakan di webinar-webinar atau seminar-seminar seperti itu ya. Dan ini biasanya agak terlewat. Karena ini menurut saya pribadi, ini juga penting konsep trading. Yang pertama harus dikuasai adalah mindset dan psikologi. Ini saya ambil dari bukunya Alexander Elder gitu ya. Nanti teman-teman mungkin dapat cari dan dapat membaca tentang apa itu konsep trading. Disebut dengan 3 pilar kalau kata Alexander Elder. Nah, yang pertama adalah mind, yang terkait dengan psikologi dan mindset. Yang harus kita bentuk sebelum kita terjun ke pasar modal atau sebelum kita bertransaksi gitu ya. Kita harus membentuk mindset dan psikologi kita. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi di pasar modal? Bagaimana cara kita memperlakukan cara trading kita sendiri? Bagaimana profil resiko dari saya sendiri? Apakah profil resiko saya ini cenderung agresif, atau saya profil resikonya yang konservatif, atau malah menghindari resiko sama sekali begitu ya. Nah, ini nanti akan menentukan dari pola trading teman-teman sendiri. Karena apa? Tentu saja akan berbeda pola trading dari investor yang cenderung agresif mengambil resiko gitu ya. Akan berbeda dengan yang konservatif, apalagi dengan yang menghindari resiko. Itu akan berbeda sama sekali. Bedanya di mana? Nanti bedanya terkait dari money management dan trading plan di pilar keduanya. Money management dan trading plan ini biasanya juga dipelajari di analisa-analisa yang lainnya juga. Jadi semakin agresif resikonya, maka trading plan yang diterapkan ini akan semakin ketat. Dalam artian apa? Ketika harganya naik, begitu ya. Ketika harganya naik, level stop loss yang dia tentukan nanti akan lebih pendek ketimbang profil resikonya yang konservatif. Nah, inilah yang menentukan pola trading kita berbeda, seperti itu. Mungkin saya dan teman-teman pola tradingnya juga berbeda, karena saya lebih konservatif, seperti itu ya. Jadi, untuk mengambil risiko, saya akan berpikir 2 kali untuk membeli sebuah saham. Apakah level stop loss-nya dan targetnya akan cocok. Kemudian dari sisi money management-nya. Dari sisi money management ini nanti dan trading plan, kita nanti dapat menentukan. Ini biasanya agak kelewatan di sini. Tidak ada trading plan dalam sistem atau dalam pola trading kita, pola trading teman-teman. Yang ada cuman, oh saya beli, target saya di sini. Tapi stop loss-nya nggak ada, seperti itu ya. Nah, trading plan ini nanti isinya apa? Trading plan ini nanti isinya harga beli. Mau beli di harga berapa saja gitu ya. Kemudian level stop loss-nya ini harus ditentukan. Dan level targetnya. Loh, tapi Mas kalau misalnya saya udah beli, kemudian harganya naik dan melewati dari level target price saya. Bagaimana? Ya kalau kita disiplin dalam trading, seharusnya pada saat kita mencapai target price, itu sudah harus merealisasikan profitnya, mau dia terbang bagaimanapun. Misal kita sudah realisasikan nih, kemudian kok masih kayak ini masih akan naik gitu ya sesuai analisa kita gitu ya. Ya sudah nanti dibeli lagi dengan stop loss yang lebih pendek. Seperti itu. Jadi bukan nantinya kita jual beli tanpa adanya trading plan, karena trading plan ini sangat penting gitu ya. Tiba-tiba beli terus harganya turun terus, didiemin. Gunanya apa trading plan-nya? Gunanya untuk menjaga modal kita supaya tidak tergerus lebih besar. Misal, kita beli di harga 500. Terus kita tentukan stop loss-nya di 350.
Ketika harga turun di bawah 350 lah, istilahnya di 345 gitu ya, kita sudah harus stop loss di sini, sudah harus cut loss. Kita sudah harus menjual apa yang kita miliki gitu ya. Karena apa? Karena iya kalau berhenti di 345 atau 350. Kalau ternyata turun lagi sampai 250, berapa modal yang sudah tergerus dari sini? Nah, inilah gunanya stop loss. Gitu. Setelah kita punya mindset, kita punya psikologis yang baik gitu ya. Terus kita punya trading plan dan money management, baru kita nanti masuk ke analisa, baik fundamental ataupun teknikal. Itu nanti terserah dari masing-masing keputusan dari teman-teman. Pak, apakah analisa fundamental bisa menentukan kapan yang kita beli? Bisa, karena di analisa fundamental pun nanti ada yang namanya target price. Misal kalau teman-teman baca riset report gitu ya, saham ABC, misalnya rekomendasinya buy, target price-nya 3.000. Kapannya bisa. Cuman kalau analisa fundamental itu lebih besar ke apa yang akan kita beli. Karena kita harus mempelajari. Seperti itu. Nah, kalau analisa teknikal juga apakah bisa untuk memilih saham apa yang akan kita beli? Bisa, tapi lebih repot. Karena apa? Kita harus menganalisa satu persatu. Misal kita punya daftar saham yang ingin kita beli gitu ya. Kita harus analisa satu-satu. Oh, yang ini nanti dulu. Oh, yang ini kayaknya enggak deh, harganya udah naik. Oh, yang ini baru cocok segala macam. Nah, seperti itu. Jadi kalau analisa teknikal lebih besar ke kapan daripada ke apa. Seperti itu. Sebenarnya dua-duanya sama. Fundamental bisa jangka pendek nggak? Kalau fundamental jangka pendek agak sulit ya. Tapi apakah kalau analisa teknikal bisa jangka panjang? Bisa. Teknikal itu bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tergantung nanti dari pola trading dan apa yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Nah, konsep trading sudah kita kuasai, baru kita masuk ke konsep untuk analisa teknikal. Dasar teorinya adalah Dow Theory. Kalau misalnya teman-teman tahu, ini Charles Dow gitu ya. Ini adalah yang menciptakan Dow Theory sebagai dasar dari analisa teknikal. Yang pertama apa dari Dow Theory? Market price discount everything. Di mana pergerakan yang sudah ada di pasar gitu ya, yang kita lihat baik di online trading ataupun di pergerakan harga saham di bursa efek gitu, itu sudah mencerminkan atau merefleksikan semua informasi yang ada. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ketika musim rilis laporan keuangan, para investor itu bisa berasumsi. Misal, pada saat pandemi COVID kemarin. Pandemi COVID kemarin kita dipaksa dan kita terpaksa ya untuk kerja di rumah ataupun sekolah dari rumah seperti itu. Tentunya para investor bisa berpikir, dengan kita kerja dan sekolah di rumah, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah internet, gitu ya. Dari internet ini apa? Berarti data, paket data. Internet berhubungan dengan apa? Internet berhubungan dengan emiten-emiten dari telekomunikasi. Berarti investor sudah bisa berasumsi, wah berarti nanti laporan keuangannya akan baik. Maka dari itu, biasanya dengan asumsi seperti itu, mereka membeli lebih dahulu. Atau bisa mencicil lah istilahnya seperti itu. Pada saat rilis laporan keuangan dan sesuai dengan ekspektasi, harganya nggak kemana-mana biasanya. Atau bisa naik lebih tinggi, bisa. Kalau turun itu agak jarang. Ketika rilis, wah ini rilisnya bagus. Nah, baru harganya baru tenang. Karena apa? Karena sebelum rilis laporan keuangan harganya udah naik duluan. Gitu. Sama halnya seperti di sektor kesehatan kemarin ya, ketika COVID. Bed occupancy ratio naik karena orang-orang dirawat di rumah sakit semua karena kena COVID. Kemudian pendapatan rumah sakit tentu bertambah. Dan ini orang-orang berasumsi dong. Dengan pendapatan rumah sakit bertambah, berarti rilis laporan keuangannya harusnya baik. Maka dari itu, mereka pelan-pelan mengakumulasi untuk saham-saham dari sektor kesehatan ataupun rumah sakit. Seperti KF contohnya. Kalau teman-teman lihat sebelum Pak Jokowi untuk vaksin pertama ya, saham KF naiknya luar biasa.
Karena apa? Karena harapan dengan adanya kerjasama dari pabrikan lain membuat vaksin dan menyalurkan vaksin. Ketika divaksin, ekspektasinya KF akan terbang lebih tinggi. Ternyata enggak, malah ARB berhari-hari. Kan seperti itu. Jadi ini adalah market price discount everything. Yang kedua, market has three movement. Di market itu dibagi menjadi 3 buah tren. Yang pertama adalah primary trend atau tren yang jangka panjang. Ini biasanya hitungannya adalah tahunan gitu ya, setahun sampai ya lebih lah 3 sampai 5 tahun. Secondary trend, ini biasanya hitungannya mingguan bulanan. Kemudian yang terakhir adalah minor trend. Ini yang lebih kecil. Ini adalah harian, jam atau menit. 3 buah tren ini saling mengkonfirmasi satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kita menganalisa di minor trend gitu ya, analisa di daily lah, di harian. Oh ini kondisi market akan turun. Tapi apakah benar ini akan turun? Kita konfirmasi ke chart yang lebih besar time frame-nya, yang secondary trend atau yang mingguan atau bulanan. Kita lihat, oh iya, di sini dari sisi indikatornya mengatakan masih berpotensi atau masih rawan untuk turun. Konfirmasi lagi ke primary trend. Oh ternyata betul. Yang berarti hal ini kita dapat mengasumsikan bahwa pergerakan market ke depannya masih relatif bearish atau masih relatif turun. Dan ini akan saling mengkonfirmasi satu sama lain. Semakin kecil time frame-nya, semakin kecil trennya gitu ya, ini akan semakin besar kemungkinan adanya whipsaw gitu ya, kalau istilahnya whipsaw, atau semakin besar kemungkinannya banyaknya false break. Jadi turun dulu, semakin kecil trennya gitu ya, nanti chartnya akan seperti ini. Dia akan menembus level support terdekatnya, kemudian ditarik lagi. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Maka dari itu harus dikonfirmasi ke time frame yang lebih besar atau ke tren yang lebih besar. Yang ketiga apa? Trends are confirmed by volume. Tren itu dikonfirmasi oleh volume, yang artinya adalah ketika misalnya kondisi market sedang sideways gitu ya, sedang sideways seperti ini, tiba-tiba ada lonjakan volume. Dan ini tadi saya baru lihat, ini terjadi di BILD gitu ya, di saham BILD. Ini kemarin terjadi lonjakan volume. Padahal sebelumnya volumenya kecil ya, Intiland Development. Sebelumnya volumenya kecil dan relatif sideways. Terjadi lonjakan volume. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya perubahan tren, menjadi tren naik. Kalau di sini adalah volumenya volume beli gitu ya. Kalau volume jual ya sebaliknya, ini akan terjadi turun. Nah inilah yang dimaksud dengan Dow teori yang nomor 3. Trends are confirmed by volume. Selanjutnya, yang keempat. Trend exists until definitive signal proof that they have ended. Nah ini berhubungan dengan Dow teori yang nomor 3. Jadi sebuah tren akan terus bergerak, mau naik, mau turun, mau sideways, sampai ada sebuah sinyal yang menandakan kalau tren tersebut sudah berubah atau berakhir. Yang pertama dari volume. Yang kedua nanti dari indikator kita akan belajar convergent divergent MACD. Nah, sinyal-sinyal inilah yang akan menandakan terjadinya perubahan tren ke depannya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dan bisa mengamati dengan adanya blow of volume, volume yang besar itu biasanya akan mengubah tren. Tergantung dari volumenya. Misalnya kalau lagi uptrend, blow of volume-nya volume beli begitu ya, ya dia akan semakin naik. Tapi kalau blow of volume-nya ternyata volume jual, ya udah, itu berarti bisa diartikan atau diasumsikan sebagai tanda-tanda perubahan tren seperti itu. Nah, yang kelima gimana? Yang terakhir, yang biasa agak terkenal gitu ya, history repeat itself. Yang artinya apa? Sejarah selalu berulang. Ketika sebuah pola di pergerakan harga masa lalu membentuk misalnya pola triangle gitu ya, atau pola penan lah kalau yang orang biasa kenal. Di masa depan itu nanti akan terjadi lagi. Tetapi apakah harganya sama? Bisa iya, bisa enggak. Misal penannya tadinya di 300 gitu ya. Terus trennya naik menjadi harganya 1000. Bisa jadi penannya itu terjadi di harga 1000-an. Begitu.
Inilah yang disebut dengan history repeat itself, atau sejarah selalu berulang. Inilah yang dijadikan sebagai sebuah landasan teman-teman dari analis teknikal, namanya Dow Theory. Nah, setelah kita belajar landasannya atau dasar teorinya, kita mulai masuk sebenarnya apa saja sih yang digunakan oleh para analis teknikal. Kalau analis fundamental, biasa mereka menggunakan yang namanya laporan keuangan atau dari sentimen-sentimen ekonomi makro, begitu ya. Namun apa yang digunakan oleh teman-teman dari analis teknikal? Yang dipergunakan cuma satu, chart. Nggak ada lagi yang lainnya selain chart, gitu ya. Nah, kalau chart ini biasanya terbentuk, tadi saya sudah katakan di depan, ini terbentuk dari pergerakan harga pada rentang waktu tertentu. Kalau chartnya daily, ya pada saat daily, harian gitu ya. Jadi nanti ada harga open, harga low, ada high, ada close. Kalau chartnya mingguan, ya terbentuk dari selama seminggu. Jadi 5 hari kalender bursa begitu ya. Kalau 1 bulan, ya selama sebulan. Seperti itu dan seterusnya. Bagaimana dengan intraday atau yang jam-jaman? Ya pada saat per 1 jam dia akan terbentuk chartnya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di chart ini nanti akan tertampil atau akan ditampilkan performance atau pergerakan harga pada saat pada suatu time frame atau waktu tertentu. Nah ini yang saya katakan tadi, datanya ini adalah harga pembukaan, harga tertinggi, terendah, harga penutupan, dan volume. Nah, inilah yang penting. Dan senjata bagi para analis teknikal, atau nanti teman-teman yang ingin menganalisa secara teknikal. Jenis chartnya apa aja? Yang pertama, yang sederhana, adalah line chart atau chart garis. Saking sederhananya, ini line chart ini terbentuk dari harga penutupan. Jadi chartnya cuma titik-titik aja. Dan kalau teman-teman pernah lihat, misalnya kalau teman-teman punya aplikasi RTI gitu ya di handphone masing-masing, bisa dilihat di situ ada kotak chart. Nah, itu namanya line chart. Karena terbentuknya dari harga penutupan saja. Saking sederhananya, ini agak susah untuk menganalisa atau membacanya. Bisa analisa, bisa. Hanya kurang akurat. Karena kita nggak tahu harga tertinggi berapa, harga terendahnya berapa, apakah ada gap atau tidak, kita nggak tahu. Karena kurangnya informasi. Nah, dari hal ini dikembangkanlah yang namanya bar chart. Kalau kita lihat, sudah mulai familiar gitu ya. Bar chart ini bentuknya kayak lidi gitu, kurus-kurus seperti ini. Dan ini saya tandai saja dulu, nih bar chart 1, ini bar chart 2. Nah, bar chart ini lebih informatif. Artinya apa? Di sini tercantum ada harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Tapi apakah bar chart selalu seperti ini? Tidak. Nanti macam-macam. Ada yang seperti ini, misal. Sorry, kebalik. Nah, misalnya ada yang seperti ini. Ini artinya apa? Open sama dengan high-nya, dan ini adalah lowest sama dengan close. Ada yang cuma begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Macam-macam. Yang harus kita pahami adalah cara membacanya. Di bagian sebelah kiri, saya sambil tampilkan dulu. Di bagian sebelah kiri, pasti selalu menunjukkan harga pembukaan atau open. Dan di bagian sebelah kanan, selalu menunjukkan harga penutupan atau close. Jadi membacanya seperti itu kalau ketemu bar chart seperti ini ya. Kemudian sudah tentu yang atas adalah upper shadow gitu, karena ini bar chart jadi bukan upper shadow, jadi ini harga tertinggi dan selanjutnya adalah harga terendah. Bedanya apa sih yang bar chart nomor 1 dan nomor 2? Nah, bedanya di sini kalau bisa kita cermati. Yang nomor 1, bar chart-nya itu harga open-nya itu di bawah,
dan harga close-nya itu di atas. Yang berarti apa? Harga close lebih tinggi, harga penutupan lebih tinggi dibandingkan harga pembukaan. Yang bisa kita katakan ini bar chart-nya ini atau harganya ini naik, mengalami kenaikan. Dan kita bisa sebut ini sebagai bullish bar chart gitu ya. Ini bullish bar. Warnanya biasanya hijau. Nah, yang nomor 2, karena harga close-nya itu di bawah harga open, terjadi penurunan. Ya, sudah, ini namanya bearish. Untuk konsep bull dan bear sudah tahu ya, teman-teman. Bull itu naik karena lambangnya adalah banteng gitu ya, menyeruduk dari bawah ke atas. Kalau bear itu turun karena beruang itu menyerangnya dari atas ke bawah. Nah, ya kalau yang bear ini, bearish bar chart, ini biasanya ditandai dengan warna merah gitu ya, atau warna hitam. Nah, ini sudah jelas seharusnya seperti ini. Kemudian ada pengembangan selanjutnya yang sering saya gunakan atau mungkin teman-teman yang lain gunakan, yakni namanya candlestick. Nah, ini akan lebih familiar lagi. Ini di aplikasi online trading banyak, di aplikasi charting juga banyak. Nah, nanti ini tinggal kita lihat. Ini sama seperti tadi. Saya tandai dengan nomor 1 dan 2. Nah, seperti ini. Candlestick ini agak lebih berisi ya, karena anatominya seperti ini. Yang ada isinya ini namanya body. Nih, ini adalah body candle. Sama sebenarnya, menunjukkan harga open dan close. Dan dapat kita cermati di sini, dia tidak kiri kanan, tapi kita berdasarkan warnanya. Harga opennya di bawah, gitu ya, kemudian harga close-nya di atas, ini dinamakan sebagai candlestick bullish. Dan yang ini, yang di bawah, ini namanya lower shadow. Menunjukkan harga terendah. Yang di atas namanya upper shadow, menunjukkan harga tertinggi. Ini tinggal dibedakan dari sisi warnanya dan kita harus mencermati. Biasanya kalau yang bullish warnanya hijau atau dalamnya putih gitu ya, tapi sininya ada bingkainya itu warnanya hitam, frame-nya warnanya hitam. Nah, kalau yang bearish ini biasanya warnanya merah, hitam, seperti itu. Jadi nanti bisa kita lihat, oh ini candle-nya warna hijau ya, kita lihat. Benar nggak harga open-nya itu di bawah, harga close-nya di atas? Atau sebaliknya. Bentuknya macam-macam. Bentuknya ada yang begini, ini hammer. Bentuknya ada yang begini aja juga ada. Ini graveyard atau gravestone. Terus ada yang bentuknya seperti ini. Ini bisa inverted hammer atau bisa shooting star. Bentuknya ada yang seperti ini. Full body candle, di mana open sama dengan low, close sama dengan high, tergantung nanti dari warna candle-nya. Seperti itu. Sampai di sini masih cukup jelas atau sudah mulai pusing? Kalau ada pertanyaan, oh jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal taruh aja di kolom chat dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke analisa technical klasik. Biasanya apa yang ada di analisa technical klasik? Tadi di depan kita baca ya, kalau analisa technical klasik itu mempelajari support resisten. Gitu. Nah, support resisten itu apa? Support resisten itu seperti ini. Kalau bahasa teorinya, dia seperti ini. Nah, ini support dan resisten. Mudahnya adalah seperti ini. Kalau kita di sebuah ruangan, dan kita melempar bola gitu ya, ini adalah atapnya, dan ini adalah lantainya. Kita melempar bola ke atas. Bola tersebut mengenai atap dan kemudian memantul lagi ke bawah.
dan seterusnya, memantul dari lantai menuju ke atap lagi. Seperti itu. Nah, atapnya ini namanya resisten. Kita bisa andaikan dengan resisten. Dan lantainya ini adalah support. Bolanya ini adalah harga sahamnya. Seperti itu. Jadi, pergerakan harga saham, kalau kita lihat, itu bukan acak ya, tapi kita dapat lihat polanya. Apakah kena resisten, atau apakah break resisten, atau break supportnya, dan segala macam. Untuk gampangnya seperti ini. Saya hapus dulu. Oke. Misalkan ini harganya 100 gitu ya. Terus harga sahamnya bergerak naik ke area 150. Di 150 banyak tekanan jualnya, yang berarti dia terkena resisten pendeknya dulu. Bukan resisten pendek, dia menciptakan resisten pendek. Karena apa? Karena tidak kuat untuk menembus dari 150. Kemudian dia bergerak ke bawah dan menuju di 130. Seperti itu. Nah, di 130 masih banyak yang beli. Wah, harganya sudah murah nih. Naik lagi dia. Naik menembus dari resisten 150-nya. Dia naik terus ke harga misal 200. Di 200 dia nggak kuat. Wah, udah untung nih, jualan dulu, jualan dulu. Turun lagi. Resisten yang tadinya 150 ini menjadi support terdekatnya dulu. Tembus support gitu ya. Kemudian berhenti lagi di 130. Dia naik lagi dan seterusnya. Nah, kita lihat karena harga 130 ini tidak mampu untuk ditembus oleh suatu harga saham, kita dapat asumsikan ini adalah menjadi supportnya. Oh, supportnya 130. Resistennya di mana? Oh, resisten sementara di 150 dulu nih, karena dari kemarin ini sudah meskipun sudah tembus, tapi kita dapat menjadikan resistennya terlebih dahulu, resisten pendek. Terus kemudian dia tembus ke harga 170. Dia naik turun, kemudian naik lagi ke harga 200 gitu ya. Di harga 200 dia nggak kuat, banyak yang jual. Dia turun lagi. Nah, karena ini tidak kuat atau belum mampu menembus di harga 200, kita dapat asumsikan ini menjadi resisten kuatnya. Dan 130 menjadi area support kuatnya. Ketika harga memantul lagi dari bawah ke atas gitu ya, di 130 nih misalnya, udah murah lagi nih 130, kita beli lagi. Kemudian menguji 200, 200-nya break atau tembus. Diikuti dengan besarnya volume. Nah, di sini biasanya blue of volume main. Tembus, ini kita sebut dengan breakout. Break dari resistennya. Sehingga resisten yang lama ini akan menjadi support barunya di harga 200. Dan bergerak seterusnya. Apabila harga kembali break lagi dari supportnya, support barunya tadi yang 200, ya kita juga sebut ini adalah break support. Dan support yang di 200 ini akan menjadi resisten kembali. Dan seterusnya seperti itu. Inilah yang terjadi di support dan resisten. Istilahnya atau pergerakannya seperti ini. Kemudian setelah kita kenal support dan resisten, sebagai apabila kita ingin menganalisa gitu ya, kita harus tahu juga yang namanya tren. Tadi kita lihat ya, ada tren naik di depan ya, ada tren naik, ada tren turun, dan ada sideways atau nggak ada tren atau no trend begitu biasanya. Kita pelajari dulu trennya. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu tren apa yang sedang terjadi, ini akan lebih berbahaya. Dalam artian apa? Adalah ketika kita lihat ini sahamnya sedang downtrend gitu ya, sedang turun, dan kita membeli pada saat downtrend, ini akan lebih ke arah spekulasi. Kalau teman-teman pernah dengar menangkap pisau jatuh gitu ya, kita belum tahu ini bottom-nya di mana atau ujungnya di mana. Tapi kita nekat buat beli. Boleh nggak? Ya nggak masalah. Selama nanti pada tren yang lebih kecil harganya bisa naik. Bisa merealisasikan untuk keuntungannya.
Iya, itu kalau bisa menganalisa. Kalau enggak ya susah. Oh, kok harganya turun terus nih, gimana nih? Kayak gitu. Sama ketika pada saat uptrend, kita udah punya sahamnya, kita mau jualan. Kita langsung jual semuanya pas uptrend. Kemudian nyesel, harganya masih lari. Ya itu bisa diakali dengan kita jualnya sebagian dicicil jualnya. Hingga target price tertentu. Nah, jadi gunanya mempelajari tren adalah seperti itu, supaya kita tahu sebenarnya arah market ini kemana. Gitu ya. Nah, ini tren dibagi menjadi 3, uptrend, downtrend, sideways. Dan dapat kita lihat ya, secara kasat mata juga kelihatan, kalau uptrend adalah tren naik, harga sahamnya atau chartnya juga naik, downtrend itu adalah tren turun, dan sideways ini fase konsolidasi, dan harganya cuman bergerak di rentang area tertentu atau belum mampu menembus support dan resistennya. Gitu ya. Nah, trend is all about time frame. Nah, inilah yang tadi saya katakan di depan, bahwa time frame ataupun tren itu mengonfirmasi satu sama lain. Di daily-nya gimana, weekly-nya gimana, bulanan gimana, dan tahunannya seperti apa. Yang pertama adalah uptrend. Kita belajar uptrend dulu. Ini saya pakai emitennya S Hardware. Time frame-nya weekly ya, atau mingguan. Di sini dapat kita lihat secara kasat mata tanpa teori gitu ya. Ini sedang berada pada uptrend ya, karena sudah kejadian. Tapi gimana kalau misalnya belum kejadian, misalnya baru sampai sini? Apakah ini sudah mengatakan pada kondisi uptrend? Probabilitas ada. Cuman kita belum bisa memastikan, oh ini uptrend. Ya kalau misalnya higher low begini, habis itu nggak tembus lagi ke bawah sini. Kalau ternyata tembus kan pusing, kan gitu. Nah, secara teori, uptrend ini terbentuk pola higher high, higher low. Maksudnya apa? Titik terendahnya, titik 0 ini, saya kasih 0. Misalnya kita masuk di titik ini, kemudian harga bergerak naik. Harga bergerak naik, tapi hingga batas tertentu, ini tidak cukup kuat atau banyak tekanan jual yang terjadi, sehingga harga turun kembali. Ketika harga turun kembali, selama tidak menembus kembali di titik 0 ini, nah ini kita bisa sebutkan ini sebagai higher high. Ini saya notasikan dengan HH1 dan HL1 dulu. Kita lihat nih, tembus nggak? Oh nggak tembus, ya udah terus dia naik lagi. Dia menembus dari higher high yang pertama dan membentuk higher high baru. Ini saya bisa notasikan seperti ini. Ketika dia menembus higher high pertama, oh kita bisa asumsikan, oh ini kayaknya uptrend. Kemudian dia naik lagi gitu ya, membentuk higher high karena lebih tinggi dibandingkan yang pertama, tapi nggak kuat karena pada taking profit misalnya begitu. Dia turun, tapi tidak menembus dari higher low yang pertama ataupun dari titik 0. Ya udah kita notasikan higher low 2. Dan seterusnya dia naik lagi, higher high, kemudian higher low. Sampai tren itu berubah. Ini misalnya higher low 3. Ini higher high 3. Gitu ya. Ketika harga, ini kan ada level ujungnya ya, ini resist lah kita katakan seperti itu. Ketika harga tidak mampu break dari area resistnya dan malah turun ke bawah higher low yang terakhir, dapat diwaspadai karena dimungkinkan terjadi perubahan tren. Maksudnya apa? Maksudnya yang tadinya uptrend ini akan menjadi downtrend, dan dapat kita cermati di sini. Ini pergerakan ACES menembus menembus higher low yang ketiga dan terus bergerak turun sampai saat ini. Ini sudah membentuk adanya downtrend karena sama sekali tidak mampu untuk menembus dari level resist yang di atas. Nah, sekarang kita belajar yang namanya downtrend.
Ini sahamnya Unilever weekly gitu ya, karena Unilever beberapa waktu lalu masih downtrend. Nah, ini level resistennya. Saya tulis seperti ini. Secara kasat mata kelihatan, oh ini downtrend, Pak. Oke. Secara teoritis, pola downtrend itu terbentuk dari lower high dan lower low. Maksudnya apa? Ketika harga saham tidak mampu break dari level resist di sini, dan dia malah turun ke bawah level tadi misalnya di sini higher low gitu ya, dan dia membentuk lower low, ini menandakan terjadinya perubahan tren dan ini kayaknya masuk ke fase downtrend-nya. Wah, masa Pak masuk ke fase downtrend ya? Kita lihat aja. Ternyata ini naik nih Pak. Ketika naik, dia tidak mampu untuk break dari resist di sini. Kita sebut ini adalah LH1. Ini LL1. Jadi meskipun naik, tapi nggak sanggup untuk menembus resist. Dan dia malah kembali turun, break dari LL1-nya, bikin LL2. Pun naik juga belum mampu untuk break dari LH1 dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan fase downtrend ya. Meskipun naik, kenaikannya terbatas dan belum mampu untuk break dari level resisten-resistennya dan hanya membentuk dari lower high saja. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan sideways? Kita lihat sini. Ini namanya sideways yang saya beri bayangan warna merah. Sideways ini adalah fase konsolidasi di mana masih terjadinya dalam tanda kutip adalah pertarungan dari bull dan bear. Mau naik ke pentok resist, mau turun ke pentok support. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih, ini resistnya di sini ya. Ini resist. Supportnya di sini. Dia naik ke pentok resist, turun ke pentok support, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan fase konsolidasi. Hingga pada suatu saat ada volume yang mengkonfirmasi akan adanya perubahan tren. Dan dia break dari level resistnya. Apabila suatu pergerakan harga saham sedang berada pada fase sideways-nya, ini dapat diperhatikan. Dia bisa naik ataupun turun dengan agresif. Karena apa? Karena terbentuk dari volume yang besar atau dimulai dari volume yang besar. Break nih. Kemudian dia naik agresif seperti ini. Atau misalnya volumenya volume jual. Ini saya kalau nggak salah ingat terjadi di Kalbe ataupun di Sido kalau nggak salah. Sideways lama, kemudian volume yang terjadi berikutnya adalah volume jual yang besar. Dia break ke bawah, break supportnya dengan agresif. Jadi dapat diperhatikan, nanti apabila menemukan sebuah chart yang cenderung sideways, gitu ya, ini biasanya akan diiringi dengan kedepannya ya, diiringi dengan volume yang besar, blow volume. Seperti itu. Ini sideways. Pak, boleh bisa nggak kalau di fase sideways kita trading? Nggak ada masalah. Cuman tetap cermati dari sisi volume ataupun dari sisi support resistennya. Kalau break support ya siap-siap cut loss. Break resisten ya siap-siap untuk profit taking. Kan begitu. Nah, kita masuk ke kasus deh. Kalau kita lihat ya. Ini pergerakan ISG di time frame daily atau time frame harian. Ini sudah terjadi 3 tren di sini. Apa aja? Nih kita lihat ya. Nah, ini trennya. Yang pertama adalah uptrend. Uptrend 1, saya sebut seperti itu. Di dalam uptrend 1 terjadi 3 tren juga di sini. Yang besar di sini adalah sideways. Ini kita lihat di sini ya. Di dalam sideways pun ada downtrend dan ada uptrend yang kecil-kecil. Kalau kita tengok ke kanan, ini terjadi di libur Lebaran ya, setelah libur Lebaran gitu ya. Ada downtrend di sini. Dan kemudian ada uptrend lagi.
Ini di daily ya, coba kita lihat di daily-nya. Bagaimana kalau di weekly? Apakah betul? Nah, di weekly kita lihat time frame-nya, di time frame weekly, trennya masih uptrend, besar. Dan kalau kita lihat, ini yang tadi, yang saya tandai dengan sideways di sini. Dan ini ada downtrend. Ini juga ada downtrend. Di dalam sebuah tren yang besar, atau di dalam sebuah time frame yang besar, itu bisa terdapat beberapa tren yang kecil-kecil. Tapi kalau kita bicara misalnya, Pak, ISG kondisinya gimana? Ya dalam time frame yang besar, dalam time frame misalnya saya sebut time frame mingguan, ISG masih cenderung uptrend. Karena apa? Ya karena kalau kita lihat secara kasat mata gitu ya, ini membentuk kenaikan dan membentuk higher high dan higher low di sini. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara, Pak, hari Senin besok gimana ISG? Oh, ISG masih cenderung turun gitu. Di time frame yang lebih kecil. Tapi kalau mingguannya ya kita masih bisa sebut oh sideways atau oh uptrend atau oh downtrend seperti itu. Nah, inilah yang digunakan untuk menganalisa. Nah, di bulanannya gimana? Di bulanannya masih jauh uptrend. Karena kalau kita lihat secara tahunan, bahkan dari IISG di tahun 2000 gitu ya, di harga masih 630-an kalau nggak salah, di tahun 2000. Sekarang tahun berapa? 2022. 22 tahun, IISG masih membentuk uptrend levelnya. Dan kemarin kan sempat all time high ya, di 7355. Seperti itu. Uptrendnya masih besar. Bahkan dari tahun 19 berapa itu pun masih uptrend. Gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan tren. Jadi kita tadi udah belajar support resisten, udah belajar tren dari uptrend, downtrend, dan sideways. Sekarang kita pakai tools, kita pakai indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa gitu ya. Apa aja indikatornya? Di sini saya sebutkan ada 4 indikator ya. Ada MA, MACD, Bollinger Band, dan stokastik. Dan indikator ini juga dibagi menjadi 2. Ada indikator yang leading, ada indikator yang lagging. Lagging itu adalah indikator yang cenderung terlambat. Karena apa? Harga sudah bergerak dulu, baru indikatornya jalan mengikuti pergerakan harga. Kalau yang leading, biasanya indikatornya bergerak duluan, baru nanti diikuti dengan pergerakan harga. Dan untuk indikator, saran saya itu indikator jangan digunakan hanya satu saja. Untuk istilahnya untuk apa ya? Untuk memvalidkan apakah ini pergerakannya valid akan turun atau akan naik. Seperti itu. Kalau hanya satu indikator boleh nggak? Atau bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Cuman valid atau enggaknya, level validnya itu akan lebih jauh ketimbang nanti misalnya pakai 2 indikator. Saya biasanya cuma pakai 2, MACD ataupun stokastik. MACD dan stokastik. Pakai MACD aja boleh nggak? Ya boleh. Tapi kan MACD indikatornya lagging. Maka dari itu saya istilahnya apa ya? Menduetkan gitu ya. Indikator-indikator yang lagging dan yang leading. Supaya kita punya asumsi akan kemana arah pergerakannya. Nah, indikator yang pertama adalah moving average. Ini indikator yang lagging. Karena apa? Dibentuk setelah harga terbentuk. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah harga bergerak duluan, baru MA-nya baru jalan. Karena apa? Karena moving average itu terbentuk dari rata-rata pergerakan harga secara, dalam rentang waktu tertentu. Misal, yang sering digunakan ya, itu ada MA5, ada MA20, ada MA60, dan ada MA200. Nah, MA5 itu terbentuk dari
pergerakan 5 hari ke belakang. Jadi nanti di rata-rata. Nah, ini hari ini ya, misalnya ini hari ini today. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di rata-rata. Sehingga terbentuk MA5. Dan biasanya agak mepet dengan posisi candle. Mepet begini nih ya, biasanya. Nah, bedanya apa? MA5, 20, 60, dan 200. MA5 dan 20 ini biasanya untuk trading jangka pendek. MA20 dan 60 ini untuk trading jangka menengah. MA60 dan 200 ini untuk long term. Karena apa? Karena perhitungannya di sini. 5, 20, 60, dan 200. 200 hari perdagangan. Bukan 200 hari kalender ya, karena beda. Nanti hari kalender dan hari perdagangan. Kalau hari perdagangan tidak menghitung hari libur dan Sabtu Minggu. Jadi di situ. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Ini saya gunakan, ini kalau nggak salah ya, ini MA5, yang merah itu 5, yang biru itu 60, yang biru itu 20, yang biru itu yang kuning ini 60. Moving average gunanya bisa berbagai macam. Yang pertama bisa buat support resisten. Yang kedua bisa untuk konfirmasi. Apakah itu uptrend atau downtrend. Yang ketiga bisa untuk beli jual, meskipun lagging. Tapi tetap diperhatikan laggingnya itu ya. Ini. Cara pakainya begini. Misal, kita untuk support resisten dulu ya. Ketika harga bergerak, seperti ini ya, di sebelah kiri, di bawah MA-nya seperti ini. Ini kita bisa menjadikan MA-MA-nya ini sebagai area resist. Karena berada di atas. Oh, resistnya tapi resist yang dinamis. Bukan resist candle. Atau misalnya seperti ini. Harga bergerak di tengah-tengah begini. Resistnya adalah MA20, supportnya MA60-nya. Tapi gap-nya terlalu jauh, Pak. Ya, memang. Inilah kelemahannya. Bisa menjadi level konfirmasi. Maksudnya apa? Seperti ini, kita lihat yang sebelah kiri ini ya. Ini saya berikan titik 0. Ketika harga bergerak dari downtrend gini ya, misalnya kita ambil kasusnya downtrend, menuju atau naik menembus level MA-nya, misalnya MA5-nya, dan menembus lagi MA selanjutnya atau MA20-nya di sini ya. Ini menandakan adanya perubahan tren menjadi uptrend. Karena kita bicara dari downtrend. Dan akan lebih terkonfirmasi apabila mampu break dari level MA yang lebih besar. Yang di sini kasusnya adalah MA60. Sebaliknya, ketika harganya turun menembus MA-MA-nya, ini juga mengkonfirmasi adanya perubahan tren menjadi downtrend dari uptrend ini. Seperti itu. Dan seterusnya. Bagaimana kalau buat beli dan jual? Untuk beli dan jual seperti ini. Ketika, misalnya di sini ya, di 0 ini. Kita lihat, oh harganya udah naik. Ketika harganya break dari MA terdekatnya, kita bisa mengambil keputusan untuk membeli. Dengan catatan, dia tidak break lagi di sini. Ini kan nge-break lagi nih. Kita beli misalnya, oh ini break, saya beli. Waduh, ternyata naiknya cuma sebentar dan ternyata turun. Ya udah, ini kita cut loss aja di sini. Ini karena pakai MA-nya yang lebih pendek, MA5. Ketika harganya break dari sini, ini menembus 2 MA ya, 60 dan 20 dan MA5. Ya udah, kita ambil posisi beli. Jualnya di mana, Pak? Jualnya ketika tadi harga saham turun menembus level-level MA-nya. Yang berarti apa?
spread dari sini, sorry, bukan dari situ. Spread dari sini ke sini, ini kan besar dan cukup lumayan. Cuan lah ya, segini. Kan gitu. Atau misalnya, wah Pak, ini nembus dari MA pendeknya, MA 5-nya. Saya boleh jual nggak? Ya nggak masalah. Oh, spread-nya juga udah oke. Nih, nanti masuk lagi di sini nih. Karena MA-nya crossing dan harganya tembus. Jualnya di mana? Ya udah jualnya di sini aja. Atau mau jual di sini nggak ada masalah. Toh udah dapat spread-nya juga. Seperti itu. Tapi tetap diperhatikan dari faktor yang lainnya ya, seperti support resisten dari candle-nya, ataupun dari indikator lainnya nanti kita akan pelajari. Nah, seperti ini. Belilah ketika harganya nge-cross dari 2MA yang juga nge-cross. Dan jual ketika harganya turun di crossing 2MA. Gitu. Ini fungsi dari moving average. Yang kedua, ini Bollinger Band. Ini biasanya nanti mungkin sekalian kita praktek ya. Ini saya share screen yang lain lagi. Kita praktek pakai ini website investing.com dan saya pakai ini deh, MTEL. Nanti tinggal search aja di sini. Kode sahamnya apa? Nanti akan ada seperti ini. Nah, terus kita klik technical chart. Diklik technical chart, dia akan muncul lagi nanti. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan kita perbesar dengan ini. Nah, ini yang dicontohkan, ini sebenarnya area chart, karena di bawahnya ada bayangannya begitu ya. Kalau yang line chart itu seperti ini line chart. Hanya terbentuk dari harga closing. Dan kita nggak tahu. Ya, ngerti sih hanya uptrend aja, tapi untuk analisa lebih dalam nggak bisa. Agak susah. Dan ini adalah bar chart, yang tadi yang bentuknya seperti lidi begitu ya. Dan di sini kita lihat adanya sideways di sini. Sideways dalam masa uptrend. Nih, ya, sekalian saya zoom gitu ya. Ketika sideways dan break, kita lihat volumenya pun juga muncul. Dari volume yang kecil, tiba-tiba muncul satu volume naik. Terus dia nge-break resistennya. Inilah yang dinamakan dengan breakout. Seperti itu. Nah, gimana kalau saya pakai candlestick chart begini, lebih enak. Saya pakai MA. Ini saya klik di sini, indikator atau slash. Kemudian saya pakai moving average. Ini 1, 2, dan 3. Saya 3 kali klik ya. Dan di sini sudah muncul di sebelah kiri. Ini MA-nya MA 9. MA sebenarnya terserah dari teman-teman sendiri. Mau pakai yang rentang berapa. Tapi saya biasanya 5, 20, 60, 200. Ada yang pakai 150, ada. Seperti itu ada. Ada yang pakai 50, ada. Gitu. Ini tinggal kita ubah, misal. Ini rentangnya 20, saya pakai warnanya merah. Terus berikutnya saya pakai warna biru, rentangnya 60. Dan selanjutnya saya pakai 200 yang lebih panjang lagi, rentangnya warnanya hijau. Nah, ini 200-nya nggak ada karena MTEL ini baru IPO di 22 November, belum 200 hari. Nah, kita lihat di sini. Ketika harga nge-break di sini ya. Nge-break dari 2 level MA-nya atau crossing 2 level MA-nya, kita bisa mengambil untuk keputusan pembelian. Jualnya di mana, Pak? Ya jualnya nanti kalau nge-break lagi ke bawah.
Misal nih, ini nggak kuat gitu ya, ini udah tembus dari resistnya, ini nggak kuat, turun. Ya udah kita jualan aja, udah nge-break di sini. Ini dari MA. Ini kita lihat lagi nih dari awal. Dia nge-break di sini nih. MA 20 dan 60 berpotongan nge-break, dia akan menjadi downtrend. Seperti itu. Ini untuk MA. Nah, sebelum kita kembali ke slide, kita lihat sekalian ya, namanya Bollinger Band. Nah, Bollinger Band. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti ada selimut awannya. Nah, Bollinger Band itu terdiri dari 3 anatominya. Yang pertama adalah upper band, yang di atas ini. Yang garis merah ini adalah middle band. Yang di bawah ini namanya lower band. Fungsinya apa? Kalau untuk saya, fungsi dari Bollinger Band ini sebagai support dan resisten juga, tapi dinamis. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Upper band ini saya jadikan sebagai area resistennya. Ketika harga bergerak di sini, dia menembus resistennya. Supportnya yang mana? Supportnya saya pakai middle band. Ketika harga bergerak di bawah middle band seperti ini, resistnya adalah middle band, supportnya lower band. Seperti itu. Bisa nggak Pak untuk beli dan jual? Untuk keputusan beli dan jual? Bisa-bisa aja, cuman begini. Keputusannya adalah seperti ini. Ketika harga, untuk membeli ya, ketika harga menyentuh dari lower band-nya seperti ini bisa dijadikan sebagai keputusan beli. Jualnya di mana? Jual ketika harga sudah menyentuh dari upper band-nya, menembus middle band dan menyentuh upper band-nya. Kelemahannya, ketika harganya uptrend terus-menerus, dia akan nempel ke upper band-nya. Dan ketika dia downtrend, seperti ini, dia akan nempel ke lower band-nya. Misal, ini kita lihat ya. Ini dari downtrend, dari sini, kita lihat ke kanan, gitu ya. Dia cenderung uptrend meskipun mendatar. Ini kita lihat dia masih nempel terus di area upper band-nya. Kelemahannya di sini. Kita udah jual nih, ternyata harga masih naik terus karena nempel gitu. Ya udah, kita kehilangan kesempatan atau kehilangan potensi cuan yang lebih besar. Ketika downtrend, dia nempel terus di lower band-nya. Kita beli terus, modalnya habis. Mau sampai kapan? Kan gitu. Maka dari itu, untuk Bollinger Band, saya lebih cocok untuk digunakan untuk sebagai area support dan resisten yang dinamis juga. Sama seperti apa tadi namanya MA gitu ya. Nah, kita kembali ke materi. Nih Bollinger Band. Ini juga lagging karena mengikuti pergerakan harga. Harganya dulu terjadi, baru Bollinger Band-nya ikut. Dan dapat kita cermati di sini ini adalah upper band yang tadi, ini middle band, dan ini lower band. Ini terbentuknya juga dari MA. Maka dari itu tetap aja namanya lagging. Nah, ini tadi bentuknya seperti ini ya, seperti ada selimut awan ya begitu. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana untuk keputusan beli jual, namun kelemahannya seperti ini. Ini adalah kelemahan dari Bollinger Band. Ketika uptrend, dia harganya nempel terus sama upper Bollinger-nya, upper band-nya gitu ya. Ketika harganya downtrend, dia nempel terus sama lower band-nya. Ini sulit. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kita ada yang namanya MACD, Moving Average Convergent Divergent.
Nah, ini juga indikator lagging yang menunjukkan atau mendeteksi area jenuh beli dan jenuh jual. Karena pakai moving average juga. Anatominya seperti ini. Nah, di MACD, di aplikasi online trading ataupun aplikasi chart juga banyak. Di sebelah kanan kita lihat di sini ada angka-angka atau level gitu ya. Di sini ada 0. Ini kita sebut sebagai center line. Di atas 0 dapat kita sebut sebagai area positif atau area overbought-nya. Di bawah 0 ini adalah area negatif atau area oversold. Seperti itu. Di sini ada yang namanya garis sinyal, yang warnanya merah, ini garis sinyal. Kemudian yang warna biru ini garis MACD. Kita dapat membacanya seperti ini. Ketika MACD, satu lagi ini ada histogram ya. Histogram ini menunjukkan power baik itu power beli ataupun power jual, seperti itu. Cara membacanya seperti ini. Ketika garis sinyal dan garis MACD berpotongan dari bawah ke atas, seperti ini, yang ditunjukkan sini. Ini namanya golden cross. Dan ini adalah saat untuk mengambil keputusan untuk membeli, begitu ya, karena golden cross. Karena apa? Karena kalau golden cross, ini biasanya dilanjutkan dengan kenaikan harga saham. Terjadi uptrend. Namun yang harus diwaspadai adalah yang ini. Ketika dia berpotongan dari atas ke bawah, plus berpotongannya di area overbought. Ini namanya dead cross. Teman-teman pasti pernah dengerin. Pak, kalau saya beli nanti tadi di golden cross ini, jualnya kapan? Jualnya terserah. Jualnya ada dua kemungkinan. Jualnya ketika dia break dari center line atau menunggu dari dead cross di atas. Oh Pak, saya jual nih Pak di sini Pak, ketika dia menembus dari center line-nya. Tapi kok masih naik ya? Saya mau belinya di mana? Ya udah tunggu aja ketika ada golden cross lagi seperti ini. Jualnya ya ketika dead cross. Tapi harap ingat ini indikatornya lagging. Gitu. Jadi bukan agak-agak berbahaya. Untuk mengambil keputusan harus digabungkan dengan indikator yang lain. Dalam prakteknya seperti apa? Dalam praktek seperti ini. Saya kembali ke sini. Saya pakai di sini MACD. Nah, muncul. Ini kita lihat ya di sini ya. Golden Cross di tanggal 31 Mei gitu. Tapi harganya udah naik duluan. Karena dia indikator yang lagging. Idealnya, kalau kita seorang idealis gitu ya, kita bisa beli di area sini. Tapi di sini malah belum ada golden cross sama sekali, belum ada tanda-tanda. Hanya ada tanda-tanda dari sisi histogram yang sudah mulai naik ke area positif. Tandanya hanya itu aja. Ini kita lihat lagi di sini. Ini golden cross lagi nih. Di tanggal 5 Juli 2022. Yang seharusnya kita bisa membeli lebih rendah di sini. Inilah yang disebut dengan indikator lagging. Dia golden cross lagi nggak di sini? Ini golden cross tapi tipis. Ini di tanggal 1 Agustus. Dan dia naik. Kita bisa harusnya beli di sini. Seperti itu untuk MACD. Cara membacanya, cara asumsinya, cara menganalisanya seperti itu. Kita kembali lagi ke slide. Ini tadi anatominya. Penggunaannya seperti ini. Jual ketika ini udah dead cross di sini. Dan beli ketika golden cross. Nah,
MACD selain gunanya seperti ini, gunanya adalah untuk mendeteksi awal adanya perubahan tren. Makanya kenapa namanya Moving Average Convergence Divergence. Yang kita lihat adalah divergence-nya. Divergence itu apa? Divergence itu seperti ini dalam prakteknya. Ketika harga naik, kita lihat di sini ya, ini chartnya Ali kalau nggak salah. Tapi MACD-nya malah turun. Ini saya kasih angka 1, di sini saya kasih angka 2. Dan dapat kita perhatikan, posisinya angka yang di posisi nomor 2 ini tidak lebih tinggi ketimbang posisi nomor 1. Padahal harganya naik. Nah, inilah tanda-tanda awal akan terjadinya perubahan tren. Pakai MACD, divergence MACD-nya. Dan benar saja dapat kita lihat, setelah titik nomor 2 ini terbentuk, harganya cenderung turun. Seperti itu. Jadi dapat kita perhatikan gini. Pak, kalau yang sebelah kiri gimana? Ini harganya naik nih ya, di sebelah kiri sini. Tapi kita lihat, MACD-nya juga naik ya, ini masih convergence. Masih cocok. Bisa nggak Pak untuk mendeteksi perubahan harga misalnya dari downtrend untuk ke uptrend? Ya bisa saja, nanti kita tinggal cari divergence-nya, tapi yang di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah si MACD line dan sinyal lainnya di bawah itu bentuknya gini. Ini tinggi, ini curam gitu ya. Ini misalnya potongan gini. Terus selanjutnya itu tidak lebih curam dibandingkan yang sesudahnya. Misalnya gini lagi. Ini kan harganya turun, tapi MACD-nya naik. Nah, ini yang bisa dilakukan atau menganalisa untuk kondisi awal adanya perubahan tren. Pakai MACD. Kemudian di indikator yang terakhir kita ada yang namanya stokastik, mirip dengan MACD tapi tidak ada histogram, hanya garis-garis sinyal seperti ini aja. Dan ini adalah indikator yang leading. Dia menunjukkan adanya momentum, sama seperti RSI. Maka dari itu saya tidak mencantumkan RSI di sini karena mirip dengan stokastik. Nah, penggunaannya seperti apa? Seperti ini. Ini anatominya dulu. Di sebelah kanan ada level-levelnya, tapi tidak seperti MACD. Tadi kan di tengahnya 0, ini di tengahnya adalah angka 50 sebagai center line. Di atas 50 sampai 80 sini, ini merupakan strong uptrend. 80 ke atas, ini adalah indikasi adanya overbought atau jenuh beli. Di bawah 50, 20 sampai 50, ini mengindikasikan adanya strong downtrend. Dan 20 ke level 0 mengindikasikan adanya level kejadian akan jenuh jual atau oversold. Seperti itu. Penggunaannya seperti ini. Ini juga bisa menunjukkan atau mengindikasikan adanya awal perubahan tren. Sama seperti MACD. Kita tinggal cari bagaimana divergennya, begitu ya. Kita lihat seperti ini. Ini masih chart yang sama, hanya saya ganti indikatornya. Harganya masih bergerak naik. Dari sisi stokastik dapat kita cermati. Karena ini leading ya, tadi kan kalau di MACD kan lagging, makanya dia masih sejalur gitu ya, MACD-nya pun masih naik. Karena indikator leading, yang dapat kita lihat nih titik 1 di sini, titik 2-nya di sini. Titik 2 tidak cenderung lebih tinggi dibandingkan titik 1. Waspadai akan adanya perubahan tren. Dan betul setelahnya terjadi downtrend. Sama di sini. Kalau ini cocok dengan MACD-nya. Harganya uptrend, tapi stokastiknya tidak lebih tinggi, titik 1 dan titik 2-nya. Titik 2-nya tidak lebih tinggi dibandingkan titik 1, waspadai adanya perubahan tren.
Cara untuk konfirmasi jual belinya bagaimana kalau kita menggunakan si stokastik? Caranya adalah ketika dia berada di bawah atau di area jenuh beli gitu ya, di area jenuh jual, di area oversold, dan dia berpotongan atau membentuk golden cross gitu ya, tadi seperti yang masih ya ini dapat dilakukan aksi pembelian. Jualnya gimana? Jualnya ketika si stokastik mencapai area overbought-nya dan ada tanda-tanda dead cross. Silahkan dijual. Seperti itu. Contoh prakteknya seperti ini. Saya pakai si stokastik. Stokastiknya stokastik yang ini ya, bukan yang RSI. Nah, di sini dapat kita lihat, ketika dia berpotongan di bawah, seperti ini, golden cross ya, atau golden cross-nya di sini. Ini kita dapat melakukan aksi beli. Dan jualnya ketika dia berpotongan dari atas ke bawah, atau dead cross. Dan seterusnya. Kemudian Pak, itu kan sudah terjadi. Gimana kalau di kondisi sekarang? Kondisi sekarang, oke, kita beli di sini nih. Karena ini udah, oh golden cross nih, saya beli deh. Kemudian analisanya, ke depannya gimana? Analisanya kita pakai analisa seperti ini. Stokastik sudah berada di kondisi overbought. Tapi dari sisi sinyalnya belum ada potongan. Dan ini masih menandakan ada tanda-tanda penguatan. Dan hari ini MTEL masih cenderung menguat dan sudah break dari area resistnya. Ini resistnya di 775. Break dari 775, stokastik masih uptrend. Ya, berarti ke depannya si MTEL ini masih cenderung uptrend. Paling enggak nanti untuk menguji area resistance yang di sini, di area 800-805. Sekarang bagaimana kalau kita gabungkan semua indikatornya? Kita sekaligus praktek ya. Saya gabungkan deh. Saya pakai moving average-nya 2 aja. Kemudian saya pakai MACD. Saya pakai stokastik. Moving average-nya saya pakai 20 dan 60. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kita membacanya atau cara menganalisanya? Harga MTEL saat ini masih bergerak di atas MA 20 dan 60-nya. Oke, kita belajar analisa di sini pelan-pelan. Yang berarti apa? Masih menandakan adanya pergerakan uptrend. Supportnya di mana, Pak? Supportnya saya taruh sini. Ini harga 755. Ini untuk support terdekatnya. Saya pakai support candle. Resistnya di mana, Pak? Saya pakai resist candle yang tadi saya sebutkan di 775. Oh, resistnya udah break, Pak. Selanjutnya, resistnya di mana? Saya cari lagi candle-nya. Sekarang harganya tadi di 785. Resist candle terdekat ada di sini. Bentar, saya pakai garis ini aja. Di harga 805. Ini resist candle terdekat. Jadi nanti gimana asumsinya? Asumsinya adalah kalau melihat di saat ini ya, pergerakan MTEL masih berpeluang menguat paling enggak nanti untuk menguji area 805 terlebih dahulu. Ini kita baru baca dari support resisten dan dari MA. Indikator lainnya gimana? Indikator lainnya kita lihat dari MACD-nya. Oh, MACD sinyal masih berada di area positif atau masih berada di area overbought-nya. Masih menunjukkan adanya lanjutan penguatan. Tapi diperhatikan. Dari sisi histogramnya, saya zoom dulu ya.
Histogramnya sudah mulai mengecil, mengecil, dan mengecil. Yang berarti apa? Ada kemungkinan power pembeliannya ini sudah berkurang. Jadi meskipun masih uptrend, tapi tetap waspada. Kemudian kita lihat dari sisi stokastik. Oh, stokastik masih berada di area overbought dan belum menunjukkan tanda-tanda koreksi, gitu ya. Belum menunjukkan tanda-tanda dead cross. Oke, berarti MTEL asumsi saya masih dapat menguat, paling nggak uji dari 805. Supportnya di mana? Ya, supportnya di 775 ini, 775, yang tadinya resist ya saya jadikan support dulu. Kalau break dari 775 turun ke bawah gitu ya, maka akan menguji di area 700, ini tadi berapa? 755. Kalau saya beli sekarang boleh atau enggak? Ini bukan untuk ajakan jual beli ya. Kita sambil belajar. Saya beli sekarang boleh nggak? Silahkan, tapi jaga ketat untuk level stop loss-nya di 775 dengan jumlah lot-nya yang kecil dulu. Gitu. Kalau misalnya ingin menggunakan MTEL sebagai investasi dalam jangka menengah gitu ya. Jangka menengah atau jangka panjang. Ya nanti ketika break 805 karena di sini adalah level resistnya, ya bisa ditambah dari teman-teman sendiri. Begitu. Jadi untuk prakteknya seperti itu, atau kita menggunakan saham lain, misalnya kita pakai sahamnya S Hardware. Nah, ini menarik. Karena kalau kita lihat ya, S Hardware ini downtrend. Ini pergerakannya mirip dengan Unilever. Dan baru-baru ini dia menguat. Dan menguatnya juga saat ini udah tembus dari si MA20-nya. Yang berarti apa? Yang berarti ada kemungkinan si S Hardware ini masih berpeluang menguat paling tidak untuk menguji di area MA60, di area 800. Kok Bapak asumsinya bisa seperti itu? Ya, karena sudah melewati MA20, probabilitas ke MA60-nya cukup besar. Gitu ya. Kemudian kita juga lihat dari indikatornya. MACD-nya ini sudah golden cross di tanggal 5 Agustus. Dan histogramnya berada di area positif, di area overbought-nya, dan saat ini sinyalnya sedang bergerak dari area negatif atau area oversold menuju ke area overbought. Stokastiknya gimana? Nih lihat, karena stokastiknya ini udah mulai duluan ya, dia golden cross-nya di tanggal 4. Stokastiknya sudah masuk ke area overbought. Yang berarti analisanya dapat diwaspadai akan adanya koreksi ke depannya. Maksudnya apa? Meskipun sama-sama masih uptrend gitu ya, stokastiknya masih menandakan uptrend, tapi kita lihat sinyalnya sudah relatif mulai menyempit nih. Dan rawan untuk terjadinya dead cross. Bisa masuk Pak sekarang, silahkan kalau mau masuk. Targetnya di berapa? Nanti aja. Targetnya di MA60-nya, atau kita cari resisten terdekatnya. Ini resisten terdekatnya di sini. Di area 770, kemudian di area 800, persis di MA60-nya. Stop loss-nya di berapa, Pak? Stop loss-nya di sini. Kebetulan ini pas sama MA20 ya, di area 705. Turun di bawah 705 ya silahkan langsung cut loss. Karena ada kemungkinan dia akan melanjutkan downtrend-nya. Dia akan, kemungkinan pertama ya, dia terdekatnya di sini dulu. Dia akan menguji area 650. Kemungkinan keduanya uji 650, break dari 650 dan turun lagi. Nanti bisa ke area 600-an. Begitu cara menganalisanya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, karena ini stokastik, ini materi terakhir ya, untuk indikator terakhir. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Kak Herditya atas pemaparannya.
Mungkin selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta sekolah pasar modal yang ingin bertanya, silakan menggunakan emoticon Zoom Meeting, yaitu raise hand, atau juga bisa kalian ketik di kolom chat. Pada teman-teman dipersilakan. Ada nih Kak dari Rika Shiva Azhara. Oke. Pertanyaannya, apa saja kekuatan dari analisis teknikal dan apabila dibandingkan dengan analisis fundamental, lebih kuat di teknikal atau fundamental? Oke, pertanyaan yang menarik dan ini sedikit mengungkit konflik fundamental dan teknikal ya. Karena ini cukup banyak yang berkonflik antara lebih baik mana sih fundamental atau teknikal. Lebih baik fundamental atau teknikal kembali ke diri kita masing-masing. Cocoknya yang mana? Kalau cocok di fundamental ya silahkan pakai fundamental, cocoknya di teknikal ya silahkan pakai teknikal, kan seperti itu. Kekuatan dari analisis teknikal itu dari sisi waktu atau timing. Kita bisa masuk di harga berapa dan jual di harga berapa, baik dari dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Kalau di fundamental, kita memang bisa tahu kondisi perusahaannya akan seperti apa. Ini kondisi perusahaannya bagaimana. Misal, kemarin kalau kita lihat SIDO, laporan keuangannya jelek, kemudian dia turun. Beli atau enggak? Ya, enggak kalau lihat dari sisi fundamental. Karena apa? Laporan keuangannya jelek. Kan begitu. Jadi fundamental itu lebih akan menjawab kepada apa, dan teknikal lebih ke waktu ya, atau kapan. Bila dibandingkan dengan teknikal, itu lebih kuat teknikal atau fundamental? Sama-sama kuat, karena kalau fundamental itu akan lebih cocok untuk long term investment atau dari jangka menengah ke panjang. Tapi kalau ingin lebih fleksibel, menggunakan teknikal dari time frame yang lebih kecil, di jam-jaman sampai ke tahunan nggak masalah. Kalau saya bisa menilai, semua analisa itu bagus, semua analisa fundamental apapun teknikal, apapun modelnya itu bagus dan baik adanya. Baik buruknya atau akurat atau tidaknya tergantung dari yang menggunakan, begitu. Jadi akan semakin dalam mempelajari dan semakin mengerti, kita akan semakin akurat, gitu. Mungkin dapat membantu menjawab ya, gitu. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini Kak ada lagi dari Rina Febrianti. Pertanyaannya, bagaimana kita menentukan apakah harus mengambil resiko yang besar atau yang kecil? Oke, mengambil risiko yang besar kecil, saya menangkapnya adalah seberapa besar risiko yang bisa kita terima, gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu risk profile-nya kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang agresif, konservatif, atau yang menghindari risiko, atau yang cenderung lebih aman. Dari profil risiko tersebut, nanti kita bicara tentang kita enaknya masuk ke instrumen investasi apa. Mungkin sudah dijelaskan di hari-hari sebelumnya. Kemudian, bila memilih dari saham gitu ya, kita harus lebih ketat untuk selektif di saham. Maksudnya adalah seperti ini. Ketika resikonya, profil resiko kita agresif, ketika harga sahamnya sudah naik gitu ya, kita akan lebih berani mengambil atau lebih berani untuk membeli saham tersebut. Karena profil resiko kita agresif dengan harapan nanti target price-nya juga bisa kita kejar atau kita dapatkan. Tadi kita belajar support dan resisten. Nah, untuk memperkecil resiko atau untuk memperkecil, meminimalisir rugi gitu ya, kita harus menetapkan level support yang lebih pendek. Maksudnya gini, tadi kalau di MTEL level supportnya ada di 775 dan 755. Harganya sudah break nih dari level resisten di 775. Makanya 775 tadi sebagai level support yang baru, kan begitu. Ketika harga turun di bawah 775, ya udah, untuk memperkecil resiko ya kita cut loss dulu. Tapi nanti kalau naik gimana? Ya naik tinggal dikejar lagi. Kita beli lagi dengan menentukan level support yang baru lagi. Jadi gitu, paling enggak
resikonya akan lebih kecil, dan kita bisa menanggung resiko berapa. Maksudnya gini, ketika kita udah beli saham, sahamnya turun, teman-teman bisa nanggung resikonya berapa? Maksudnya menanggung turunnya harga saham sampai berapa persen atau berapa rupiah. Kalau saya cenderung 3-5%. Di atas itu saya akan cut loss. 6% gitu, waduh saya udah nggak kuat, mendingan saya cut loss daripada modal saya hilang. Ada yang resikonya turun 2% saya cut loss deh, nggak masalah. Ada yang 10% saya baru cut loss, nggak ada masalah. Nah, dengan resiko yang 3-5% tadi, saya menetapkan targetnya pun harus 3-5%. Supaya cenderung 1:1 ya risk reward ya, begitu. Mungkin begitu untuk pertanyaannya, semoga membantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Herditya. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak dari Riri Anggriani Agustina. Pertanyaan, jika kita sudah mengetahui sebuah analisa teknikal, bagaimana cara kita untuk memberitahukan kepada teman-teman sebagai edukasi tentang asumsi analisis teknikal itu sendiri, Kak? Oke, bagaimana cara kita mengedukasi teman-teman kita gitu ya ceritanya ya. Oke, ya paling tidak dengan replikasi, dengan apa yang telah kita belajar bersama-sama di sini. Kita bisa praktek, misalnya gini, kita tadi sudah belajar indikator, kita belajar support resisten, kita belajar tren. Kita praktek. Oh gini loh, cara saya jual beli saham menggunakan analisa teknikal. Semakin banyak kita latihan dan semakin banyak kita praktek, kita akan lebih cepat untuk mengedukasi teman-teman yang lainnya. Oh caranya gini, oh ini golden cross, berarti kita bisa beli. Oh ini udah dead cross, hati-hati. Ini waktunya turun, dan seterusnya seperti itu. Jadi yang harus dipelajari ya belajar, belajar, dan belajar, juga latihan. Kalau belajar teori terus, tanpa adanya latihan percuma. Karena kita nggak dapat feeling-nya, kan seperti itu. Maka dari itu sampai sekarang pun, saya juga masih dalam tahapan belajar dan praktek terus-menerus. Begitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ini ada lagi, Kak, dari Putri Hasnah. Saya ingin bertanya, di waktu kapan saja biasa mereka open dan close? Oh, maksudnya pasar ya? Iya, pasar. Oke, kalau pasar modal itu di sesi 1 itu jam 9 sampai setengah 12. Kemudian mulai lagi sesi 2 itu setengah 2 sampai jam 3. Begitu. Tapi nanti ada waktu-waktu yang namanya adalah pre-open dan pre-close. Kalau pre-open itu mulainya kalau saya tidak salah ingat jam 8.55 dan hanya saham-saham tertentu. Kalau yang saham-saham umum, semua saham, 800 sekian saham, itu mulai serentak di jam 9. Dan tutupnya nanti di akhir sesi 1 setengah 12, akhir sesi 2 atau akhir hari itu jam 15 kalau nggak salah ingat. Seperti itu. Ada lagi, Kak, dari Saida. Oke. Saat tren terjadi, biasanya kira-kira berapa lama jangka waktu kita dari membeli untuk bisa menjual? Oke, sampai terjadinya perubahan tren atau sampai patah tren. Tadi kan saya sudah jelaskan di depan ya. Ketika harganya uptrend, ketika pergerakannya uptrend gitu ya, apa yang bisa mengkonfirmasi adanya perubahan tren? Ya tadi, dari indikator MACD ataupun stokastik, adanya divergence. Dari sisi volume, adanya blow off volume, atau blow off volume dalam sisi penjualan. Atau yang ketiga, break support. Seperti itu. Jadi, kapan jangka waktu kita untuk dari membeli hingga menjual? Ya kalau ingin mengikuti trennya atau tren following, ya tinggal 3 ini aja yang dipegang. Kalau berapa lamanya, nanti kita tinggal tentukan. Kalau kita sudah punya trading plan gitu ya, kita beli di harga 500, wah kapan saya harus jual? Ya kita tentukan trading plan kita sendiri. Oh saya 5% naik, saya mau jualan. Ketika sudah mencapai 5% ya bisa dijual. Berapa lamanya nanti tergantung dari pergerakan harga sahamnya. Bisa sahamnya sideways terus-menerus, sampai 20 hari gitu baru naik 5%, itu bisa. Bisa hari itu juga target price atau taking profit bisa, nggak ada masalah. Jadi berapa lamanya kalau bicara tren,
ya sampai trennya patah atau trennya berubah. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawaban dari sesi tanya jawab ini. Mungkin untuk waktu sesi tanya jawab setelah usai. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, di mana dari penyampaian materi dari KHRDT itu, analisa teknikal adalah sebuah pendekatan pola pergerakan harga saham masa lalu untuk memperkirakan di masa mendatang. Lalu, analisa teknikal itu memiliki ada dua, yaitu teori analisa teknikal klasik dan juga modern. Dan di dalam penjelasan dari KHRDT itu sendiri, kita juga dikasih tahu tentang konsep dari trading, yaitu mind, money, and method. Yang dimana kita main itu harus menanamkan psikologi dan juga mindset kita, dimana kita juga jangan terlalu FOMO banget lah jadi orang, biar kita nggak hanya ikut-ikutan, ini lagi tren nih, beli, misalkan kayak gitu kan nggak mungkin juga nih buat teman-teman. Nah, dimana kita juga harus bisa mengendalikan emosi itu sendiri. Lalu juga kita harus bisa money management, trading plan yang tadi udah dijelasin dari Kak Herdita, seperti kita harus tahu nih harga beli kita kapan, kita tahu juga stop loss kita taruhnya di mana, dan juga target price kita itu ada di mana, kayak gitu. Apalagi juga udah dijelaskan tentang Dow teori juga dari Kak Herditya, lalu juga apa saja tools-tools yang ada di dalam analisis teknikal, dan juga dijelaskan bahwa dalam teori klasik, teknik analisis teknikal klasik itu ada support resistance, dan juga trend, dan juga di technical modern itu ada moving average, Bollinger Band, moving average convergent dan divergent, dan yang terakhir ada stochastic yang tadi. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, buat kalian nih, para peserta Sekolah Pasar Modal, saya ucapkan terima kasih di hari terakhir ini. Semoga kita akan bertemu lagi. Mungkin kita akan ketemu lagi sama Kak Heditya untuk membahas analisa teknikal lebih jauh lagi. Nah, jangan pernah patah semangat untuk belajar, apalagi kalian ini pengen banget bisa seperti Pak Lo Keng Hong, salah satu tokoh yang investor yang ada di Indonesia, seperti Pak Warren Buffett juga yang ada di internasional. Nah, nanti kita juga dari KSPM FEUN sini akan mengadakan webinar-webinar untuk membahas lebih lanjut lagi, dan kita nggak hanya tentang pasar modal juga, tapi kita akan membahas tentang financial planning, lalu bagaimana kita juga akan mendalami lagi, dan juga pastinya kita akan membahas tentang SPM rutin itu sendiri dengan mengundang pembicara-pembicara ataupun dari pelatih-pelatih yang udah profesional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Herditya. Ya, terima kasih teman-teman dari Unkris ya. Ya. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Semoga dan materinya juga bermanfaat untuk teman-teman, baik untuk trading ataupun untuk kedepannya. Amin. Oke, baik. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Kak Muhammad Siddiq selaku moderator yang telah memandu acara Sekolah Pasar Modal Level 2 pada pagi hari ini. Serta terima kasih kepada Bapak T. Ditya Wijaksana selaku pembicara pada acara Sekolah Pasar Modal Level 2 pada hari ini. Sebelum acara berakhir, akan ada pemberian sertifikat secara simbolis disertai dengan sesi foto bersama pembicara pada acara hari ini. Kami mengundang Bapak Teh Ditya Wijaksana sebagai pembicara untuk mengikuti sesi foto. Foto akan diambil dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Kami juga ingin mengingatkan kembali kepada peserta Sekolah Pasar Modal Level 2 untuk mengisi form absensi untuk mendapatkan e-sertifikat, dan kami berikan melalui kolom chat sekaligus untuk memberi feedback kepada acara Sekolah Pasar Modal Level 2 pada hari ini. Kini sampailah kita di penghujung acara Sekolah Pasar Modal Level 2 pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, serta peserta Sekolah Pasar Modal yang meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudari Rika Siva
Untuk Saudari Rika, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana anfa'na bima alamtana yanfa'una wazidna iman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inni istaudi'uka ma alamtanihi farduthu ilayya indah hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami mengenai apa yang bermanfaat untuk kami dan tambahkan ilmu terhadap kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap kondisi. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang sudah Engkau ajarkan terhadapku, maka kembalikanlah dia kepadaku pada waktu aku membutuhkannya. Janganlah Engkau membuat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan pemelihara alam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Rika yang telah memimpin doa pada hari ini. Hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan ini berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, ini akan ada sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh saya. Untuk semua peserta diharapkan on cam ya. Oke, foto akan diambil dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Herditya. Terima kasih Kak Ayu. semuanya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik.